Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwam ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassalamah, wassa'adah, wa ni'mata, wassafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniyati ngaji cari ilmu lillahi ta'ala. Masih halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takulu ngucap sira fis sujudi ing dalem sujud. Jawabannya aku ngucap ingsun subhana rabbi maha suci pangeran kula al-a'la zat kang maha luhur. Subhana rabbiyal a'la, saya mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Summa ajlisu mongko nulih lungguh ingsun qalilan kelawan sedilut. Summa asjudu mongko nulih sujud ingsun. Para abak yang kami, ibu yang kami hormati, ini tentang bacaan sujud, okay? Bacaan sujud. Sujud itu secara bahasa itu artinya turun ke bawah atau condong. Nah, yang rukun itu adalah gerakan sujudnya ditambah dengan tumakninah.
Jadi yang rukun di dalam sujud adalah gerakan sujud dengan tumak ninah, ya. Gerakan sujud dengan tumak ninah ini adalah pemahaman atau ajaran dari mazhab Syafi'i. Para bapak, para ibu yang saya hormati, satu hari kita sholat berapa kali? 5. Wajib, yang wajib ya 5. Sholatul khamsah ada 5. Kemudian ada berapa rakaat? 17. Dari 17 rakaat ada berapa sujud? 1 rakaat pasti ada 2 sujud. Kalau 17 rakaat kali 2 sujud ada 34 sujud. Lah iki salat pirang tahun? Sik dihitung. Salatnya pirang tahun menane. Nah niki berarti sehari semalam untuk salat 5 waktu kita sujudnya sebanyak 34 kali. Itu masih sehari semalam. Nah kalau jenengan misalnya mulai sholat kapan? Ayo bingung mana? Mulai sholat kapan? Mulai cilik. Mulai cilik, mulai kecil. Nah sampai sekarang dihitung puluhan tahun, coba kalkulator gak cukup. Berapa kali sujud kita selama hidup kita? Nah ini kan sujud. Nah, oleh karena itu belum ditambah sholat-sholat sunnah, nggih, tahajud, tasbih, duha, hajat, ba'diyah, qobliyah, ya, lek kober, tarawih, ya, ya sesuai tambah maju, jamaah tambah maju. Nah, ini berarti kita ternyata sehari semalam sholat 5 waktu bersujud sebanyak 34 kali. Nah kalau kita maknai secara batiniah, seharusnya sujud kita 34 kali, maka itu harusnya menghilangkan ego kita, menghilangkan kesombongan takabur kita, menghilangkan apapun yang merasa lebih dari orang lain, karena rendah ya sujud. Gerakan yang merendah adalah titik terendah adalah gerakan sujud. Harusnya begitu, harusnya. Nah, coba saya ingatkan kembali waktu pelajaran ngaji dulu. Dalam sujud itu ada berapa anggota yang harus nempel? 7 ya, 7 anggota. Nggih, a'dha'us sujudi sab'atun. Ada 7 anggota yang harus menempel ketika dalam keadaan sujud. Ini keterangan dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami yang wafat tahun 1854 Masehi di Tanah Abang, Jakarta. Nah, beliau mengatakan termasuk dalam keterangan kitab Kasifatus Saja karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Syarah Safinah juga menyebut ada 7 anggota badan yang wajib dilakukan ketika sujud. Yang pertama apa? Dahi, ya. Pertama dahi, al-jabhatu, dahi. Ini dahi, Bu, nggih. Dahi. Cara Jawa napa? Batuk. Ngono ae. Cara Inggris e. Foto garune. Jadi batuk atau dahi harus menempel dan harus terbuka, ya, baik laki-laki perempuan harus terbuka, ya. Batuk harus dibuka, harus nempel ke tempat sujud. Apalagi yang kedua, ya, 2 telapak tangan wabutunil kafaini, 2 telapak tangan harus terbuka, ya, harus terbuka 2 telapak tangan. Yang ketiga 2 lutut warukbatani, ya, 2 lutut harus menempel kecuali panjenengan dengkuli udunen. Nah, jangan dipaksa makin beldos, ya. Yang keempat apa? Yang terakhir 2 jari-jari kaki, ya, 2 ujung jari-jari 2 kaki, nggih. Wa atrafil qadamaini, 2 ujung 2
ujung jari-jari dua kaki. Wa butunu asabi'ir rijlaini. Kalau dalam bahasa hadis adalah wa atrafil qadamaini, nggih, dua ujung telapak kaki. Nah, wis apal alhamdulillah, si apal ya. Cara pelajaran ujian sampean lulus. Nah, kalau 7 anggota badan ya, maka di luar 7 seperti hidung, apakah harus nempel ke sujud? Lah, ada sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan hidung itu sunnah ditempelkan. Sunnah. Ya, mata harus nempel, jangan ditempelkan, kangelan. Ya apa nempel sampean moto sampean tempel gak iso kan. Nah, mulut kita juga tidak ditempelkan ya. Ada sebagian kecil ulama mengatakan mulut juga harus ditempelkan. Wis kita ambil pendapat ulama Syafi'i bahwa syarat anggota badan 7, hidung sunnah ya. Maka kalau kita sholat pakai masker, hidung ditutup, itu tidak apa-apa, sebab dalam mazhab Syafi'i hidung nempel hukumnya sunnah. Ngoten. Nah, karena masuk dalam dzarurah ya, kebutuhan untuk mengantisipasi penyakit, bisa-bisa ketika orang sholat pakai masker itu dianjurkan. Oh ini ya, agar tidak tertular, terutama bagi yang sakit ya kan, itu juga harus masker. Jadi hukum fikih ini fleksibel, tergantung kondisi yang dihadapi. Jadi pakai masker ya, kemudian sujud tetap sah, sebab hidung nempel hukumnya sunnah. Dan juga mata, hidung, mulut kita bukan bagian dari batuk. Ya benar kan? Kecuali mata kita, mulut kita, hidung kita nang batuk kabeh. Maka wajib nempel. Berhubung mata, hidung dan mulut bukan bagian dari dahi, maka sebagian ulama mengatakan hidung nempel hukumnya sunnah. Itu aja sudah ya. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Jadi kembali ke sujud, secara zahiriyah gerakan sujud memang sangat rendah sekali. Jadi antara kaki kita dengan kepala kita sama ya, sama nempel ke tanah, sehingga itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia biasa yang menghamba kepada Allah. Jadi ada namanya kepasrahan total. Tapi kalau kita belajar fikih dan kita dilengkapi dengan belajar tasawuf tentang ilmu-ilmu hakikat sholat, maka seharusnya gerakan sujud kita ya, gerakan sujud kita itu menuntun seluruh tubuh kita, sistem tubuh kita, baik otak, pikiran, apalagi hati, itu menarik mengikuti gerakan sujud. Para ulama-ulama dulu, ulama salaf, para sahabat itu banyak ketika sujud sangat lama sekali. Ya, paling kita paling lama berapa kali, Bu? Jenengan sujud paling suwe pirang jam? Saya sami kali kula. Ya paling ya paling bantah telung tasbihan lah. Nah ini, jadi gerakan lahiriah, gerakan sujudnya lahiriah itu harus diiringi dengan pemaknaan batiniah ketika kita sujud. Kedudukan apapun yang kita miliki, keilmuan, kekayaan, jabatan dan sebagainya, ketika rendah, di titik terendah di hadapan Allah, maka kita bukan siapa-siapa. Jadi makanya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kondisi yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba itu dalam kondisi sajidun, bersujud. Ya, wasjud waqtarib. Ayo, surat apa lagi? Terakhirnya. Al-a'la ya, wasjud waqtarib, maka sujudlah ya, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada
Tuhan, pada Allah loh. Berarti kondisi sujud adalah kondisi yang paling dekat kepada Allah. Bahkan kanjeng Nabi dawuh ngeten, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Ya. Jadi posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya apa? Wa huwa sajidun, dia dalam keadaan bersujud. Nah, kalau sudah sajidun, maka Nabi memerintahkan fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Bu, lek sampean ndonga iki lungguh ambek tangan diangkat, sering ambek ndonga ambek sujud. Tangan diangkat. Padahal posisi jelas kata Kanjeng Nabi, aqrabu, yang paling dekat, ya kan, adalah seorang hamba berdoa ketika dalam kondisi sujud. Ambek nangis-nangis lho. Jenengan tahun sujud ambek nangis? Ya Allah, muga-muga anakku, bojoku ya Allah ambek sujud ambek nangis ngono. Nate? Pernah? Ya minimal sekali-kali pernah nih kan. Biar air mata kita dalam sujud menjadi kenangan terindah kita sebagai seorang hamba. Lho niki sing dawuh Gus Baha senes kula. Jadi kenangan yang paling indah seorang hamba pada Allah adalah ketika dia sujud dengan menangis. Nah, kan. Tapi aja tangis-tangis no. Kayak sok nangis, tangis no. Pamane bapak teko. Tanggal tua. Wah, sujud suwene ya Allah. Rezeki ra kata ya Allah. Barokah ya Allah. Bojoe duki datang. Waduh, sampat nang Gusti Allah. Bapake Al-Fatihah. Ini para hadirin rahimakumullah, ditekat kepada Allah dalam kondisi seseorang sujud. Lah, ini juga hampir semua ulama-ulama mengatakan begitu. Termasuk ulama ahli tafsir yang bernama Imam Ar-Raghib Al-Isfahani rahimahullah yang wafat tahun 1109 Masehi di Iran. Dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran, beliau mengatakan, apa itu sujud? Beliau menjawab, atadzallul lillahi wa ibadatihi, yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Niki wis kono maneh, rendah sekali. Lah, itu masih fungsi batiniyah. Belum lagi fungsi kesehatan. Wah, luar biasa. Fungsi kesehatan luar biasa. Lah jelasno mangke malah keliru. Saya bukan ahli kesehatan, tapi insya Allah manfaatnya besar. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa yang kita baca dalam sujud? Madza taqulu fis sujudi? Aqulu subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha luhur. Lah baru roh artine. Selama ini paham mboten jenengan tentang maknae sujud, doa sujud, tasbih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Bu. Artinya, nah ini, ayo, mboten berarti mumpung masih ada waktu, sholat ini adalah pertanggungjawaban yang paling pasti di hadapan Allah, maka kita belajar. Ayo ngapal ya kalimat-kalimat bacaan sholat, kalau bisa juga dengan artinya. Kalau sudah paham artinya, jangan belajar sholat dhewe sing suwe, yang lama di rumah. Allahu Akbar terus sapi ngoten nggih. Harus belajar ngoten niku, enggak mungkin tidak. Kunut apa iftitah Allah kabira walhamdulillah di artekno nggih. Al-Fatihah paham artinya, sujud paham artinya, i'tidal paham artinya. Insyaallah sampeyan lama salatnya dan pegel sampeyan. Goblok suwe. Ya harus belajar, Bu. Sekali-kali belajar. Biar kita punya kenangan terindah di hadapan Allah, pernah sholat dengan maknanya. Ngoten. Ya wis tuwek, Pak. Wis tuwa. Lho, belajar kok ana usia tua, ya. Nah, sampean semerep sing ngedekno McD.
Loh, ini bahasa ayam bareng. McD itu yang mendirikan lulusan veteran Amerika. Ya, dia setelah pensiun dodol ayam pinggir embong dan akhirnya pada usia 80 tahun sukses. Loh, ya. Jadi belajar tidak ada usia. Iku gaya ayam, Bu. Tuh mau mana belajar salat. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis tadi mengatakan begitu. Nah, kemudian kita baca subhana rabbiyal a'la. Berapa kali jenengan biasanya? 3 kali, ya. Lah, jenengan cuma tahu satu itu ya, subhana rabbiyal a'la. Boleh. Hadis sahih. Jenengan tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Juga statusnya hadis sahih. Ya, sama. Nanti saya jelaskan mengapa ditambah wa bihamdi. Ini sudah wingi ya. Keterangan wa bihamdi. Nah, jenis bacaan dalam sujud kalau dalam hadis itu yang saya tahu ada 12 jenis bacaan sujud. Nah, ya kan? 12 jenis bacaan sujud. Cuma yang paling dikenal ada 3-4 bacaan. Satu apa? Subhana rabbiyal a'la. Sudah, ya. Ini dalam kitab ini juga subhana rabbiyal a'la. Ulama yang ngarang kitab ini ulama Syafi'i tanpa wabi hamdi. Itu adalah riwayat sahabat Hudzaifah Al-Yamani yang wafat tahun 656 Masehi. Ya, hadis riwayat sahih, riwayat apa? Ibnu Majah, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud dan sebagainya. Yang kedua adalah model bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pakai wa bihamdi. Ini dua kalimat ini subhana rabbiyal a'la dan juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini dipilih oleh sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, ini hadis riwayat sinten wa bihamdi, hadis riwayat Imam Syafi'i langsung dalam kitab Loh. Jadi hadis yang menambahkan wa bihamdi adalah hadis riwayat Imam Syafi'i dalam kitabnya dan juga keterangan dari kitab-kitab Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Ibnu Hajjah dan sebagainya. Makanya ulama-ulama kita pakai wa bihamdi, ya, ikut Imam Syafi'i, ya. Jelas Imam Syafi'i pakai itu, ya kan. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang ketiga jenisnya apa? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, itu bacaannya. Ya, yang keempat apa bacaan contohnya? Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha sahih. Dan ini yang keempat ini nyun sewu ini diambil oleh kebanyakan dari teman-teman Muhammadiyah, ya. Jadi gak usah tukaran. Loh, kok gak podo bacaan sujudnya? Semuanya hadis sahih. Ono 12 bacaan. Syukur-syukur jenengan hafal semua, waktu sujud dibaca semua. Lek hafal. Lek kulo, lek saya ndak usah dihafalkan, kesuwen. Cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mentang-mentang sunnah. Terus sekarang nyun sewu loh, kata orang-orang sunnah gitu kan. Jadi diwapalno kabeh. Lah pas dadi imam geger. Ya, jadi imam gak aru, jadi imam enggak tahu ilmunya imam. Jadi dia paling sunnah ngoten. Nah, pas sujud dibaca kabeh 12 niku. Ya akhirnya makmumnya bingung, imamnya keturun. Ketiduran imamnya. Padahal rumusane sunnah. Tapi ya, rekomendasi dari para ulama-ulama guru-guru kita dari mazhab Syafi'i mengatakan bagi imam ojo aneh-aneh. Lek kepengin suwe sujud salat to dhewe. Nggih. Dia ngomah nang kene iso salat dhewe sak karepe.
ya. Jadi tapi kuwatir sampai sholat sendirian di musola, sing ngenteni sakno, sing nutup lawang niku dikunci sampean. Nah, warahmatullahi rahimakumullah itu ya. Nah, intinya bacaan apapun yang di dalam sujud ya, menurut jumhur ulama mazhab, baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu hukumnya sunnah. Bacaan subhana rabbiyal a'la dan sejenisnya itu hukumnya sunnah. Tidak dibaca tidak apa-apa, yang penting tumanina. Paham ya? Nah, yang mewajibkan bacaan di dalam sujud cuma satu dari golongan ulama mazhab Hambali. Nah, kita ikut mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Loh, kesuwen subhana rabbiyal a'la, lo jenengan maca dalam sujud subhanallah, subhanallah, sah. Jenengan maca lo pentelu kakean subhana rabbiyal a'la, sah. Ya, gak maca blas, sah. Sing penting sampean tumanina, itu saja ya. Jadi ini enak kalau kita paham ya, kita paham. Dan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud menurut imam kita, salah satu imam kita, Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masih di Suriah, beliau mengatakan menambah wa bihamdi hukumnya sunnah. Kan? Wis jelas, lek sing ngomong Imam Nawawi itu sudah jelas mewakili dari pendapat mazhab Syafi'i. Ya, enak ya. Ini kan paham ya, Bu? Ya, paham. Sama sujud suwe gak maca apa-apa, ya gak apa-apa. Ya, meneng ayo, ya gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ya, tapi satu saja, ojo ketiduran. Nah, ini kan ya susah. Saiki orang melihat orang sholat ya repot sih, ya kan? Kenapa repot? Iku khusuk tang lamun ya. Ya kan? Enggak wayahe tanggal 6 jamaah tak maju. Soboy mall, pasar senggol, alun-alun, ya kan? McD, KFC, ya dan sebagainya. Tanggal tua jamaah tambah mundur, tambah akeh sebab ngenteni bayaran. Sing enak konsisten nggih. Tanggal tua ya tetep, tanggal 6 ya tetep. Sebabnya malaikatnya enak, wijine enak ngoten. Iya, padha ngoten. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, hukum sunnah menurut guru saya ya, ketika saya ngaji Fathul Qorib di Darul Ulum Jombang di bawah bimbingan Al Mursyid ya Al Arif Billah Kiai Haji Rifai Romli, itu mengatakan minimal orang yang baca dalam sujud 1 kali minimal ya. Jadi saya itu ngaji Fathul Qorib ke beliau dulu ya. Jadi subhana rabbiyal a'la cukup 1 kali sah. Boleh. Itu sudah dapat sunnah. Tetapi sempurnanya menurut beliau dibaca 3 kali. Nah, kalau sampeyan sholat sendirian atau munfaridan, menurut beliau mbok yo dibaca 11 kali. Lek ijen, tapi tadi imam jangan ya kesuwen sak sing boyoken, Bu. Ngadeke lu wangel lek kesuwen sujud. Lho nggih. Lah angel. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, ya kan. Nah, kalau misalnya kita hafal semua 12 jenis bacaan sujud, bagaimana? Boleh. Imam Abul Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1058 Masehi, dalam kitab beliau mengatakan jika hafal, ya kan? Jika hafal boleh semua jenis bacaan sujud dibaca, boleh, bahkan beliau mengatakan sunnah. Sebaliknya menurut Imam Al-Qadhi Al-Husain Asy-Syafi'i, ya, ulama
Syafi'i juga atau terkenal dengan Imam Al-Marwarudi, beliau mengatakan jika mengambil terpendek maka ambillah bacaan tasbih saja, subhana rabbiyal a'la. Nah, sudah selesai ya, sah. Jadi enak, makanya malaikatnya ngecek sampean sah. Ngoten. Ke abstain. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Bagaimana hukum ketika orang setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, 11 kali misalnya, kemudian ditambah doa, ya, boleh. Sebab tadi hadis tadi aqrabu, yang paling dekat posisi hamba adalah ketika wa huwa sajidun, dia dalam keadaan bersujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ya, tapi dengan catatan jadi imam ojo dawa-dawa sujute, ngoten lho. Ini lek sampean izin enggak apa-apa, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, dan menurut bagaimana artinya boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai tambah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, rabbana atina fid dunya hasanah, dibolan balen yo gak apa-apa, ya. Tapi jangan jadi imam kesuwen, diulak balik nggak apa-apa, itu at-tikror, diulang-ulang nggak apa-apa, ya. Nah, hukumnya bagaimana ketika menambah doa dalam sujud? Sunnah, ya, sunnah. Tetapi jenengan paling sering kan begini, ketika ada imam ketika sujud terakhir lebih lama dari sujud yang lain, ya kan? Itu mungkin husnudzon kita mengambil sunnah dari sekian sujud agar ada lebih lama. Cuma di dalam keterangan para ulama-ulama dan guru-guru kita tidak ada taksis atau keterangan khusus yang mengatakan sujud yang lama harus yang di terakhir, tidak. Ya, tidak. Ya, itu hanya mungkin kebiasaan dari sebagian orang. Ya. Enggak apa-apa, asal makmumnya paham. Contoh Pak Jun ngimami, ya, makmum paham, oh Pak Jun sujud terakhir pasti suwe. Ya, ini paham. Ya, pasti paham. Jangan kemudian jadi imam, makmumnya protes, karek ngentut mau angel sampean gitu. Angel. Ini. Jadi faksiru ad-doa, ya, maka perbanyaklah doa, ya, perbanyak doa. Duh, bagaimana hukumnya? Boleh, jumhur ulama boleh nambah doa. Cuma yang berbeda adalah penambahan doa setelah tasbih, apakah pakai bahasa Arab atau bahasa selain Arab, itu yang berbeda pendapat. Niku, ya. Lek sampean misalnya Bu, gak iso cara Arab misalnya nggih. Cara Arab. Terus sampean gak iso bahasa Arab, sampean ndonga cara Indonesia cara Jawa. Gimana? Boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan. Ya. Jika ini pendapat Imam Az-Zarkasyil, ya, Imam Az-Zarkasyil, nanti saya terangkan lah nanti. Nah, saya lanjutkan. Mazhab Hanafi itu membolehkan doa setelah sujud boleh, tetapi doa dalam sujud itu harus doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mazhab Hanafi. Nah, khususnya bacaan tasbih harus bahasa Arab. Masa sampean enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya kenemonan enggak hafal ya. Ya. Ya, untungnya salat kita satu bahasa Arab. Untung itu sudah. Ya. Coba kalau misalnya nyun sewu, jangan dipotong videonya ya. Misalnya lagi salat dengan bahasa masing-masing. Kalau bahasa daerah sama daerahnya enak gitu. Ya coba lek nang Indra begini rakam dari suku bahasa. Sing imami sama Madura misalnya, sing mak ngomong Jawa, ya Allah Maharaja.
makmume Allah Maha Ageng. Iki salat model apa ya? Yo gak padha niki. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, bahwa mazhab Hanafi adalah itu mengutamakan tasbih dengan bahasa Arab. Kalau sebagian dari ulama Hanafi mengatakan kalau selain bahasa Arab, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ini Hanafi, sekedar tahu saja. Loh, keterangan ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangannya Profesor Dr. Syekh Mustafa Wahbah Mustafa Az-Zuhaili yang wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan keterangan tentang hal ini. Adzan. Mazhab Maliki ya dianjurkan berdoa dalam sujud ya, itu boleh ya, berdoa dalam sujud boleh, baik doa urusan dunia, doa urusan akhirat, perlindungan dari keburukan dan sebagainya boleh, asal tidak mendoakan keburukan bagi orang lain dan doa memutus silaturahim. Hati-hati ibu-ibu dan donga lho. Sujud ya Allah. Wong iku ya Allah ya. Iku ya aja sampai ketemu ya Allah ya, enggak boleh. Ya. Menurut mazhab Syafi'i donga kaya ngono tidak boleh. Donga sujud ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh-solehah, cucunya sampai akhirat, makanya macam-macam, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan ada riwayat hadis ya dari Imam Tirmidzi, nanti saya jelaskan lah ya, itu nanti calon loncat. Oke. Itu mazhab Maliki. Sedangkan dari mazhab Hambali boleh selain bacaan sujud yang dianjurkan, maksudnya boleh doa setelah tasbih dalam sujud, tetapi bacaannya dianjurkan bacaan yang ma'thurah, bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sahih. Ini mazhab Hambali. Syafi'i di mana mazhab Syafi'i? Dirinci. Ya, dirinci. Doa dalam sujud dirinci kali mazhab Syafi'i. Kalau dia mampu bahasa Arab, maka wajib bahasa Arab. Kalau dia nggak mampu bahasa Arab, boleh bahasa selain Arab. Ini doa ya, doa di dalam sujud. Ya, dirinci. Kalau panjenengan tidak bisa bahasa Arab, yo aja diarah Arab no, rusak kabeh bang ya. Yo cara Jawa boleh, sebab kita tidak bisa bahasa Arab kecuali Arab pati kena. Rusak ya. Nah ini para hadirin rahimakumullah, sebab mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat salat harus berbahasa Arab, terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir yang masyhur di dalam salat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada lagi keterangan faksirud doa, perbanyaklah doa. Maksudnya ada ulama mengatakan yang dimaksud ad-doa itu adalah makna umum, mutlak. Apa mutlaknya? Lafadznya mutlak, tidak khusus gitu. Jadi kita boleh ya doa apa saja, kebaikan dunia akhirat, perlindungan dari bahaya, minta rezeki dan sebagainya, boleh ya, boleh. Nah, itulah faksirud doa ya. Para hadirin rahimakumullah, ada juga sebagai ulama yang memaknai faksirud doa itu apa? Memperbanyak doa. Ada 3. Yang pertama dimaksud adalah ya memperbanyak permohonan dan permintaan. Nabi dawuh liyas al ahdukum rabbahu hajatahu, maka minallah kepada Tuhanmu ya, benar-benar memohon kebutuhan kepada Rabbnya. Bahkan ada sambungan hadis, ini riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan ketika orang minta garam atau sandal jepitnya pedot, boleh. Loh, ini ada hadisnya Imam Tirmidzi ya. Kayak adzan. Nah, ini adalah hadis riwayat Sabit Al-Bunani.
Sabit Al-Bunani rahimahullah, ulama tabi'in senior. Pernah dengar, Bu? Ulama yang namanya Imam Sabit Al-Bunani, Allahu yarhamuh. Enggak pernah dengar? Nah, beliau imam tabi'in senior, sahabat dan muridnya sahabat dan muridnya dari sahabat Anas bin Malik. Bahkan ngumpul dengan beliau 40 tahun, ahli hadis. Setiap malam itu khatam Quran. Kalau kita khatam kulhu mendingan peng telu ganjarannya padha karo baca atau khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah, sehingga ada moto kul huwaili. Ini untuk orang-orang enggak hafal Quran ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, Imam Sabit Al-Bunani ini adalah ahli hadis, muridnya Anas bin Malik ya, juga istiqomah ibadahnya, juga tiap malam itu minimal 1 kali khataman Quran tiap malam. Wah, macam hafal Quran, Pak. Kayak kita khataman ya subuh mulai jam 4 ket mari iku wae digrotek wong akeh. Jam 2 khatam tutuk jus 20. Ayo dikeroyok. Akhirnya khatam ya. Nah, ini beliau khatam tiap malam, bahkan beliau hampir tiap malam, khususnya malam Jumat, Imam Sabit Al-Bunani ini selalu di kuburan. Nona kuburan, senangannya kuburan, senangannya. Makanya dia ahli ziarah. Kata siapa? Nyun sewu, ini mumpung online. Kata siapa? Orang-orang ahli kuburan, sarkup. Itu ono zaman tabi'in. Salah satunya adalah beliau Al-Imam Sabit Al-Bunani. Ini tiap malam senengan di kuburan, khususnya malam Jumat. Ojo khawatir sampean, kita ini ada yang kita ikuti gitu loh. Imam Sabit Al-Bunani al-Hadis belajar kepada Anas 40 tahun ilmu hadis. Loh, masa ahli hadis gaya bid'ah? Aneh dia. Ya boleh. Nah, ini ada juga riwayat Lek Dawa tak ceritain tentang beliau. Ya, beliau ahli ziarah kubur. Pernah ya ada riwayat dari kitab Mawaidul Usfuriyah dan juga dalam kitab yang lain, kitab Tadhibul Kamal karangannya Syekh Yusuf Al-Mizi, mertuanya Ibnu Katsir. Ada. Beliau gini, pernah beliau di kuburan ya. Ini dalam kitab Tahdzibul Kamal karangannya Syekh Yusuf Al-Mizi As-Syafi'i, juga ada keterangan dalam kitab Mawaidul Usfuriyah ya. Imam Sabit Al-Bunani ketika dia di kuburan ya, berdoa, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau berkehendak ya memberikan salat pada seseorang di dalam kuburannya. Jadi ini Hindu, ya Allah, lek pancene kuburane kono salat ngoten nih, maka saya beritahu. Ya. Nah, dia kemudian tertidur, bener, mimpi betul. Dia seorang waliullah ya. Mimpi betul. Mimpi apa? Mimpi ada orang yang sholat di dalam kuburnya. Sekarang pertanyaannya dalam kitab apa? Kitab Tadhibul Kamal karangannya Syekh Yusuf Al-Mizi, seorang qadhi Imam Syafi'i besar, mertuanya Ibnu Katsir. Mosok bojo. Ahli hadis. Ya. Jadi ketemu, ono wong sholat njero kuburan. Ya, ini karomah beliau begitu. Ada lagi ketika beliau di kuburan di malam Jumat, ya, dia melihat langsung, ya. Ada riwayat dia ngimpi, ada yang katakan dia melihat langsung. Itu keluar semua dari kuburannya. Pakaian ono sing api-api, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Ada satu pemuda yang korat karit rambutnya, pakaiannya compang-camping, pucet, kurus, kering, kelontang wis ya. Ditanya oleh Imam Sabit Al-Bunani, "Hai pemuda, sampean kok paling elek ngene ya?" Iki cara Jawa ngono, Pak. Iki dawa riwayate. "Iya, aku kok sing ngirimi." Saya gak ada yang ngirimi. Semua makanan aku kok sing ngirimi.
Ya, kenapa? Karena tidak ada kenal dengan saya dan tidak ada mendoakan saya. Tuh, kenapa? Tapi saya masih punya ibu sing kawin lagi. Oh, hati-hati loh. Agak-agak kawin pada lagi nih. Anak-anak riwayat lagi. Ya. Jadi saya punya ibu yang kawin lagi dan lupa dengan saya. Di mana tinggalnya? Tinggalnya di RT 4. RT 2 sampai lali. Digolei sampai imam tadi ketemu, akhirnya cerita gini, nangis ibunya. Akhirnya dia sedekahkan 100 apa itu ya, dirham apa ke untuk anaknya. Kemudian Al-Bunani kembali lagi ke kuburan tadi dan mimpi ketemu pemuda tadi dalam kondisi yang pakaian bagus, agak gemuk, seger, dan wajahnya ceria. Sebab sedekah dari ibunya. Ini dalam banyak kitab ulama dijelaskan. Ojo khawatir panjenengan, kabeh ono riwayatnya, tetapi kita belum pernah mendengar seperti itu. Paham ya? Oh, ada orang lihat hadis pasti paham Al-Mizzi itu siapa. Yusuf Al-Mizzi itu sinten, pasti ngerti. Dia orang alim, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, seorang hakim. Oh, ya. Masa arti bojo ini kan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, artinya amal baik keluarganya, sedekah dari keluarganya, sedekah orang hidup terhadap orang mati, itu dibutuhkan oleh orang mati. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Namung ora dikirimi arwahe brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sering dengar? Inilah riwayat sumbernya dari Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah. Paham ya? Ya. Beliau wafat tahun berapa? Wafat tahun 744 Masehi. Loh, di tahun 700 sudah ada para ulama-ulama tabi'in senior yang tukang ziarah kubur. Kalau bahasa anak muda sekarang di NU, sarkup, sarjana kuburan. Oh iya, jadi ada teman-teman itu kalau di NU itu ada tim sarkubiyah, apa? Sarjana kuburan. Ya, senengan kuburan. Ini dia lebih yakin ya. Sehingga kita harus memahami, belum yang lain loh ya. Belum ulama yang lain, ulama tabi'in yang lain. Sekarang begini, kalau Al-Bunani salah, loh, dia loh muridnya Anas bin Malik, sahabat Nabi, 40 tahun belajar ahli hadis. Ya, ini ya. Lihat cerita wakeh nih kan tentang hal ini. Ya, oke. Lah, berhadir rahimakumullah. Jadi doa setelah tasbih dalam sujud, satu doa diulang-ulang nggak apa-apa. Ada nggih? Oh nggih sampun. Jadi saya simpulkan ya, zikir ya atau doa setelah tasbih sujud itu boleh memakai bahasa selain Arab asal difahami ya. Ini kan pahami. Kalau dia pandai bahasa Arab, wajib berbahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, boleh berbahasa selain Arab. Paham ya? Jadi berdoa dengan bahasa umum. Kalau nggak bisa bahasa Arab, diperbolehkan berdoa setelah tasbih di dalam sujud. Ojo mamang basa Jawa, basa Madura, basa Inggris, kunci Inggris, bahasa Inggris, Spanyol, semua ciptaan Gusti Allah. Paham Bu? Nggih, mugi-mugi manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.